Mau? Lalu saya belikan untuk dia mobil baru satu. Saya kasih dia cuma-cuma. Taruhlah Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Saya kasih dia dan cuma-cuma, ini ambil. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya video ke rumah ada ayam satu dia kasih kok tidak? Kenapa dia tak tuju baik begini nih? Kenapa tiba-tiba dia jadi baik begitu? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari saya. Siapa yang menanggapi kasih karunia penyelamatan Tuhan yang besar dalam hidupnya, semua kebaikan dan pelayanan yang dia lakukan, itu sebuah ungkapan syukur karena dia tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Itu baru pelayanan bisa jalan. Tapi saudara tahu kita pun kultur. Orang NTT dan orang Maluku Utara tidak terlalu beda jauh dari segi kultur. Pekerjaan dengan risiko berat, itu laki-laki yang ambil. Yang risiko ringan, itu perempuan yang ambil. Saya kasih contoh. Saya tidak tahu di sini, tapi bolehlah kita bertanya. Kalau ada anak kecil menangis, laki-laki kecil dan menangis, ada banyak orang tua bilang dia anak begini, lu macam perempuan saja. Seolah-olah yang menangis itu hanya boleh. Kalau ada anak perempuan jalan malam, kita bilang apa? Lu macam ke laki-laki saja. Seolah-olah perempuan tidak boleh jalan malam, yang laki-laki. Di NTT itu ada laki-laki iris tuak gitu, pohon tuak itu dia punya mayang. Ini resiko berat. Laki-laki yang ambil, bawa turun dia punya air nira itu, dia gantung di pohon. Yang pikul bawa pulang itu perempuan. Risiko pikul ringan. Yang berat diambil oleh laki-laki, ringan diambil oleh. Saya mau tanya, di rumah yang masak papa kok mama? Mama kok papa? Ya. Tapi kalau di restoran yang besar, yang masak perempuan atau laki-laki? Yang domestik perempuan. Makin besar dengan resiko besar, laki-laki. Sekarang pertanyaan terakhir. Ibadah itu resiko besar atau resiko kecil? Ibadah resiko besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Tapi bapak-bapak pikir itu kecil. Makanya pas ibadah papa bilang, mama, sudah. Mama sudah bapak nanti kasih tahu biar bapak lembur. Akhirnya saudara, kita jauh dari ibadah. Yang aneh itu, saya pendeta jemaat, saya kadang-kadang aneh. Kalau dong undang kita pergi ibadah syukur di rumah ini menarik. Kenapa? Karena waktu kita sampai sana, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan, saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan, banyak atau sedikit? Dan datang dari ibadah menjadi tidak penting, pelayanan menjadi tidak penting. Akhirnya banyak orang, bapak-bapak tuh selalu bilang, sudah yang begitu-begitu mama urus, nanti kalau ada beda rumah apa mau kasih bapak dong turun, bapak atur. Nah, ingat pembangunan di Yerusalem dimulai dari pembangunan mental. Untuk apa? Pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja, kita langsung lupa Tuhan. Itu hari waktu masih honor, keliling semua gereja kok berdoa.
Diangkat, dia senang sekali bikin syukuran. Bahkan gaji pertama semua kasih Tuhan. Gaji kedua, ketiga, sampai seterusnya yang tidak lagi. Itu hari belum ada sapi berdoa. Sekarang sudah dapat sapi 2 ekor, so tidak pergi gereja. Terus kita bilang, Papa kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasihin sapi dong dan sapa ulu. Di Somlaki juga ada yang begitu. Memang bab tua terlalu. Saudara, aneh-aneh kita hidup ini. Yo, saya mau tanya kita. Kalau saudara pergi ke gereja pulang lupa handphone, dicari kok tidak? Cari kok tidak? Kenapa tidak kasih tinggal koster dapat? Kenapa cari? Karena dia mahal, karena dia penting. Itu sudah mau masuk rumah, sadar lupa HP, kita biar putar-putar kembali pergi gereja. Tolong telepon pengurus dulu. Hei, tolong lihat mama pun HP dulu. Kenapa mama tadi lupa di situ? Mama duduk di mana? Saya duduk di semua tempat duduk nih berikut. Saya mau tanya berikut. Kalau lupa kertas gula-gula atau tisu, mau buang di tempat sampah lupa, pulang cari kok tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena tidak penting, karena tidak mahal. Kalau ibadah itu kita rasa dia penting dalam hidup, mau sulit bagaimanapun, kita akan temukan jalan ke situ. Tapi kalau kita rasa dia tidak penting, biar mau sebebas apapun, lebih banyak kita temukan alasan-alasan. Di Somlaki lebih banyak jalan atau alasan? Alasan atau jalan? Kita punya alasan tuh selalu dibangun di atas 2 kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi kalau setapi itu dia tidak pergi. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis gereja? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi kalau setapi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ada jemaat yang harusnya ikut tapi tidak datang, terus kita tanya, kenapa tidak ikut acara di situ? Dia bilang, sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud itu, jangan yang lain. Suka alasan saja kita ini. Alasan ada saja kita, Amin kok. Bapak-bapak, saya diminta bawa satu materi di pertemuan raya kaum bapak Sinode Gemit. Waktu saya diminta bawa materi, pas bawa materi habis, kasih kesempatan bertanya. Yang bapak-bapak punya bertanya itu terlalu banyak lah. Saya catat 2 kertas lebih, tapi dong pertanyaannya itu sama saja. Dong pertanyaan begini, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang pokoknya di sekitar itu. Pas mau jawab, saya bilang ini pertanyaan, ini jawabannya kecil sekali, gampang kecil saja. Orang tertantang, mau bilang apa Pak Pendeta? Terus saya bilang begini, kenapa ini jawaban kamu? Saya bilang dong, bapak-bapak, waktu bapak dong itu hari dinikahkan, itu sekaligus bapak bukan saja kepala rumah tangga, tetapi sekaligus menjadi imam dalam rumah tangga. Saya mau tanya bapak dong, fungsi imam dalam rumah tangga itu ada jalan kok tidak? Kalau fungsi imam dalam keluarga tidak jalan, makanya ini pertanyaan dong muncul semua. Kalau fungsi imam dalam rumah tangga itu dijalankan, tidak akan ada ini pertanyaan. Bahkan mungkin satu saat di gereja akan dapat satu kertas kecil dari bapak-bapak bilang begini, maaf, kami tidak terima lagi pelayanan rumah tangga karena kami tiap hari di rumah berdoa. Kami ini tiap hari di rumah ibadah. Ini karena bapak dong tidak ibadah, makanya tanya apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang klasis buat. Coba kalau bapak dong bikin. Karena itu pulang sebentar dan seterusnya, ibadah sudah, panggil istri, anak ibadah sudah. Memang ada tantangan. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman. Masuk hari keempat, papa bilang, mama, coba mama dengan anak-anak, saya pun pinggang, kenapa? Masuk hari kelima, mama bilang, bapak coba kita lepas anak-anak dong sendiri supaya kita lihat. Jangan sampai kita dua ada itu yang dongan sengaja ikut.
Masa hari ke-6 bubar itu pelayan. Jadi mesti punya komitmen lebih sedikit. Jangan hanya cari keuntungan. Satu saat Tuhan Yesus, saudara tahu ini kisah, saya yang berkisah ulang. Tuhan Yesus bawa murid-murid naik ke atas gunung. Tuhan bilang begini, murid-murid, nanti masing-masing bawa batu dong semua bawa batu. Simon Petrus pun kecil saja. Simon Petrus pikir, oh naik gunung lebar bawa batu sudah, yang penting nama batu. Sampai atas Tuhan Yesus tanya, kamu semua sudah bawa batu? Yo, mana? Ini, semua pun begini, Simon Petrus pun begini. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan hanya bilang begini, nah, roti-roti ini, batu-batu ini akan saya rubah jadi roti, supaya masing-masing makan dia punya. Aduh, Simon Petrus jadi menyesal. Pas mau turun, Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bawa batu ya. Sampai di bawah Tuhan tanya, batu kamu sudah bawa? Iya. Mana? Yang murid lain punya tetap. Simon Petrus pun besar begini. Terus dia tunggu kapan Tuhan rubah jadi roti. Tuhan tidak rubah. Tuhan hanya bilang, ya, seperti batu-batu itulah dosa-dosamu. Kita ini kadang-kadang ya hanya karena kepentingan baru kita mau ada dalam gereja. Kalau tidak ada kepentingan kita datang. Saya punya video satu beredar sangat luas. Ketika saya kan itu hari saya ketua Panwaslu saya begini ketua Panwas. Saya juga heran itu. Datang satu buah caleg bilang ke saya, bilang begini, Pak Pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Macam Bapak. Hei, kenapa Pendeta yakin sekali? Saya yakin. Bapak kami minta hanya untuk jadi diaken, urus 20-30 kekasih, Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urusin dunia yang begini besar, saya yakin tidak jadi. Pas habis pemilihan ternyata dia tidak terpilih. Dia datang dengan Pak Pendeta, memang Bapak mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti lu duduk diam-diam kau dia kasih. Bukan bahwa pemilu kau datang kau kasih bilang kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Tidak. Jadi setia dulu pada perkara-perkara yang kecil. Amin kok. Setia. Kamu juga kalau melayani begini setia saja. Ini laki-laki dong juga satu. Antar ini nona menikahlah dengan laki-laki yang setia pelayanan. Dia tidak akan mengkhianatimu. Makanya ajak dia pergi ibadah pemuda. Pertama memang beban, tapi ajak kakak ibadah. Nanti pergi ibadah. Kalau dia tidak mau tahu ibadah. Nanti kalau dia tidak mau kasih dia ada kue. Ini banyak orang tua nih jadi sukses begini karena dulu dong melayani. Baru dong melayani itu realistis sekali. Dong punya lagu dong. Kami dulu itu kan lagu dong bagus-bagus. Kira-kira kamu pun dong. Kita pun lagu tuh lagu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu itu waktu kita di desa kok ibadah pemuda kita pergi kok baku lihat dan lama juga. Bukan kayak kamu pun tuh parah. Kamu berbohong. Ya aku pun percaya. Orang tipu dong percaya. Kamu lukai. Lihat. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada kamu sayang mau bikin begitu. Dia pun lanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia. Tidak menggigit. Baru dia bikin status. Kutunggu jandamu.
Gimana dong kalau kita tidak ajar dong? Anak-anak orang Yahudi itu umur 5 tahun hafal 10 hukum. Umur 10 tahun tuh hafal 613 bab penjabaran hukum Taurat. Ini kita punya anak dong bukan ajar 10 hukum. Ajar dong pendeta lebih adik. Coba di TikTok kok om pendeta lihat. Kayak prestasi mungkin. Hah, kan begitu. Ini tidak tahu 10 hukum. Itu anak orang Yahudi 5 tahun apa 10 hukum. Kita pun dong besok mau nikah nih baru dia bilang hukum ke-6 apalagi. Tidak bisa.